Udin Sunan Ampel, Surabaya, atau yang biasa disebut dengan UINSA, adalah sebuah perguruan tinggi yang berada di Surabaya, tepatnya di Jalan Ahmad Yani nomor 117, Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. UINSA memiliki 9 fakultas dan 45 program studi. Kami adalah mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program studi Ekonomi Syariah. Bapak Dr. Haji Muhammad Yazid SAG MSI adalah dosen pengampu mata kuliah kajian fikih klasik dan kontemporer. Izinkan kami memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Rahma Aulia dengan NIM G94219178. Nama saya Nur Faidah, NIM G942199174. Nama saya Sofia Indrianti, NIM G94219190. Nama saya Nikoh Mayati dengan NIM G94219175. Nama saya Widianti Putri Widodo, NIM G94219195. Kami akan memaparkan mengenai implementasi prinsip akad hiwalah dalam produk pembiayaan Bai Al-Istisna dan Bai As-Salam. Happy watching! Apa itu hiwalah? Kata hiwalah berasal dari bahasa Arab yakni tahwil atau pemindahan atau tahawul yaitu perubahan. Menurut bahasa, hiwalah adalah al-intikal dan al-tahwil yang berarti memindahkan. Sedangkan menurut istilah berarti pemindahan piutang dari tanggung jawab seseorang menjadi tanggung jawab orang lain. Sedangkan menurut pakar fikih, secara istilah hiwalah adalah pemindahan kewajiban melunasi utang kepada orang lain. Produk Bai Al-Istisna adalah sebuah mekanisme pertanggungan piutang oleh bank syariah kepada nasabah yang memiliki tanggungan pembiayaan proyek. Dalam hal ini, bank syariah akan mendapatkan keuntungan dari bagi hasil keuntungan proyek yang dilakukan oleh nasabah. Sedangkan produk Bai Al-Salam adalah mekanisme pertanggungan piutang oleh pihak bank syariah kepada nasabah yang melakukan sebuah transaksi jual beli secara tunai atau secara angsuran. Tujuan implementasi akad hiwalah pada produk Bai Al-Istisna di perbankan syariah. Akad hiwalah telah ditetapkan oleh bank syariah dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi kedua belah pihak, yakni muhil selaku orang yang berhutang dan muhol selaku orang yang memberi piutang. Berikut merupakan skema hiwalah. Berikut ini merupakan ilustrasi contoh implementasi prinsip hiwalah pada produk Bai Al-Istisna. Perkenalkan, nama saya Bapak Muhammad Sulhan. Saya merupakan pimpinan dari CV Keisha Pratama. Oh iya, ada kepentingan apa Bapak datang menemui saya? CV milik saya berhasil memenangkan tender yang diadakan oleh pemerintah senilai 800 juta rupiah. CV kami bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa. Maksud kedatangan saya kemari adalah untuk mendapatkan biaya tambahan modal untuk melaksanakan proyek. Saya akan menyertakan surat perjanjian kerja sebagai jaminan. Baik, kami akan mengkonfirmasi kepada instansi pemerintahan terkait. Jika hal itu memang benar adanya, kami akan mempertimbangkan berapa biaya modal yang akan kami berikan sebagai tambahan modal. Setelah melakukan konfirmasi terhadap instansi pemerintahan terkait, pihak bank akan mempertimbangkan apakah mereka akan memberikan pembiayaan kepada CV Keisha Pratama hingga melakukan blokir jika memang itu terjadi. Maka terjadilah kesepakatan antara pihak bank dengan pengusaha atau calon nasabah atau debitur. Setelah pembiayaan diberikan dan proyek dijalankan, dan pembiayaan yang diberikan oleh bank digunakan untuk menutup seluruh biaya yang dibutuhkan untuk menyuplai barang.
Setelah pekerjaan selesai, maka pihak bank akan mengirimkan invoice atau tagihan kepada instansi pemerintah supaya membayar biaya yang dibutuhkan CV Keisha Pratama untuk menjalankan proyek. Setelah mendapatkan sejumlah uang dari instansi pemerintah, bank akan mengambil sejumlah uang sebagai ganti atas pembiayaan yang telah ia berikan. Setelah pembiayaan yang telah dikeluarkan oleh pihak bank syariah telah dikembalikan, maka bank akan membuka blokir sehingga dana dari instansi pemerintah dapat mengalir ke rekening milik CV Keisha Pratama. Contoh implementasi pada produk pembiayaan BAI Assalam. Nasabah pemilik dari sebuah usaha pakaian akan mengajukan pembiayaan di bank syariah. Pembiayaan tersebut akan digunakan untuk memproduksi pakaian. Lalu, bank ikut andil dalam pemberian referensi terkait produk. Dalam akad ini, bank menjadi pemesan produk dan melakukan pembayaran secara tunai. Pihak bank memasarkan produk dengan mencari konsumen. Setelah selesai melakukan produksi, maka produsen mengirimkan barang ke konsumen dan konsumen melakukan pembayaran secara tunai ataupun angsur ke bank. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Yazi dan Ibu Novi yang telah mengampu kami dalam satu semester ini pada mata kuliah kajian fikih, klasik, dan kontemporer di Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Semoga semua ilmu yang diberikan menjadi keberkahan untuk kita semua dan bermanfaat untuk masa depan.